Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, masih bareng saya Dewa ya. Oke. Kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Pertandingan pekan ke-20 antara tuan rumah Arema FC kontra Persib Bandung. Seperti biasa, kita akan sama-sama coba bedah dan gali dan cari tahu nih, apa saja sih yang terjadi di balik laga kali ini? Apakah ada kontroversi atau kejadian apa nih yang membuat jadi tanda tanya dan menjadi polemik nih di laga ini? Atau mungkin laga ini akan flat-flat aja nih? Kayaknya sih nggak mungkin, sebab pertemuan kedua tim ini tuh nggak akan selalu mulus dan mungkin pasti ada intrik-intrik. Nah, kita akan coba bedah dan kulik sama-sama ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oh ya, sorry ya kalau pakaian kami kayak gini. Habis pulang Jumatan tadi langsung rekaman seperti ini ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting kita simak aja. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Arema FC kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang bisa kami analisa di laga antara Arema versus Persib Bandung di pekan ke-20. Pertemuan ke-32, ya ini adalah pertemuan ke-32 dua tim ini sepanjang sejarah di semua kompetisi alias di semua ajang ya. Dimana dari 31 pertemuan sebelumnya, Arema ini cuma menang 8 kali, Persib menang 10 kali dan 13 kalinya berakhir imbang. Dengan kemenangan ini berarti Persib menorehkan kemenangan ke-11-nya bagi Arema. Stadion Supriyadi bagi Persib ini pertama kalinya loh sepanjang sejarah main di stadion ini. Tanpa striker, di babak pertama sebenarnya dua tim ini tuh nggak pakai striker murni sama sekali. Arema justru menempatkan Lokolingo yang seorang winger menjadi striker ya dan bisa cetak gol. Sementara Persib menempatkan Ciro Alves yang juga seorang winger menjadi striker meskipun tak mencetak gol. Bahkan Persib di laga ini sebenarnya nggak ada striker murni sama sekali. Dimas Derajat dan David da Silva justru nggak dibawa ke laga ini. Beckham Putra, di laga ini Beckham Putra mencatatkan penampilan ke-100-nya bagi Persib dan Beckham Putra tercatat sebagai pemain muda, pemain Persib paling muda ya yang bisa mencetak 100 penampilan bagi Persib. Ini rekor tersendiri bagi Beckham Putra ya. Sayang di laga ini Beckham cedera ya. Gol Tyrone Del Pino di menit ke-32 adalah gol ke-10 Tyrone Del Pino di Persib musim ini. Dan ini menjadi torehan terbanyak Tyrone Del Pino sepanjang karirnya loh ya. Sebab di klub-klub sebelumnya Tyrone ini belum pernah loh mencetak lebih dari 10 gol loh. Gol Charles Lokolingoy di menit injury time ya babak pertama adalah gol ke-6 Charles Lokolingoy di musim ini dan ini gol kedua ya yang Lokolingoy cetak ke gawang Persib. Lalu ada sebuah kejadian di menit ke-58. Ini tuh buat kami agak lucu ya, yakni saat Tyrone Del Pino dianggap melanggar Salim Tuharia, padahal gak ada loh sentuhan sama sekali dari Tyrone terhadap si Salim. Lucu ya wasit, padahal dia tuh posisinya deket loh dengan tempat kejadian. Lalu juga nih pelanggaran pada Edo Febriansah dari Pablo Oliveira di menit ke-60. Ini juga harusnya pelanggaran dan wasit pun deket loh dengan kejadian. Brace Tyrone Del Pino di menit 66 adalah brace kedua Tyrone Del Pino di Persib musim ini ya. Dan ini menjadi gol ke-11 Tyrone musim ini dan menyamai pencapaian atau torehan dari golnya Gustavo Almeida di Persija Jakarta. Dan ini gol ini ya, ini mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Tyrone Del Pino lawan PSBS Biak, yakni dengan cara free kick yang sangat indah. Justru buat kami gini loh ya, ini gol yang impas sih. Sebab harusnya loh Thales Lira di laga ini tuh kartu merah akibat pelanggarannya terhadap Ciro Alves. Nah, pelanggaran si Thales Lira terhadap Ciro Alves itu dilakukan dari belakang dan Thales Lira adalah orang terakhir, tapi wasit cuma memberikan kartu kuning dan pelanggaran biasa ya.
harusnya dia itu dapat kartu merah tuh karena pelanggarannya dari belakang dan dia juga orang terakhir. Tapi dengan gol ini akhirnya menjawab. Sekuat apapun iblis coba mencurangi ya, tetap kan ini balasan yang instan dari Tuhan. Kemudian kejadian antara Thales dan Thanos, yakni antara Thales Rira dan juga Gervin Castaner. Ini ada dua pemain yang menurut kami mirip sih wajahnya, yakni Thales Rira dan juga Gervin Castaner. Ini duel ya, di saat Castaner baru masuk nih. Ini agak saru sih mukanya, kok kelihatan agak mirip ya. Gol Gervin Castaner di menit 82 adalah gol perdana Gervin Castaner di Persib musim ini. Dan selamat datang di Liga Terakbar Sejagat Raya, Liga Konoha. Ya meskipun harus menunggu 2 laga baru bisa cetak gol, paling tidak Gervin Castaner ini statistiknya lebih bagus dari Mailson ya. Mailson 15 laga cuma 1 assist. Gervin Castaner main di menit ke-67 2 kali cetak 1 gol. Jadi lumayan lah statistiknya lebih unggul dibandingkan Mail. Flair, seperti biasa kalau tim ini main terus juga klubnya kalah, apalagi kalahnya 3 kali berturut-turut ya, pasti pendukungnya bikin ulah lah ya. Ada flare yang menyala di menit ke-84 tuh. Nah ini tinggal tunggu nih apakah akan ada sanksi dari Komdis apa enggak nih. Kenapa kami bilang begitu? Ya karena kan ketua Komdis kita mantan manajer Arema, berani nggak tuh ngasih denda? Zé Gomes. Nah, ini kita lihat nih, apakah ini jadi nyawa terakhirnya Gomes di Arema? Sebab ya, emang tradisinya Arema FC itu dari dulu-dulu ya. Kalau pelatih baru itu 3 kali berturut-turut alami kekalahan ya, nyawanya akan habis. Jadi kita akan tunggu apakah Zé Gomes pun nyawanya habis di laga ini. Kemenangan, ini kemenangan ke-11 Persib dari Arema sepanjang sejarah ya, dan memutus rekor nggak pernah menang di 3 laga terakhir Persib. Persib tuh di 3 laga terakhir nggak pernah menang. Nah ini kemenangan pertama atau memutus rekor buruk ya Persib di 3 laga. Bagi Arema ini kekalahan ke-8 musim ini dan 3 kali berturut-turut malah. Man of the match udah disebutin ya sama komentator, yakni Tyrone Del Pino. Jadi ya no debat kalau itu sih, udah 2 gol yang dicetak dan juga otak serangan Persib di laga ini ya. Oke, kita akan bahas sedikit ya. Jalannya pertandingan sendiri sebenarnya di babak pertama itu berimbang sih kalau buat kami. Baik Arema maupun Persib di babak pertama itu sangat berhati-hati. Dan memang di laga ini, lini tengah ini paling berbicara ya, paling menentukan. Arema sendiri sebenarnya di laga ini, lini tengahnya lebih unggul dibandingkan Persib. William Marsilio, Pablo Oliveira, dan Arkan Fikri ini bisa lebih banyak pegang bola. Sementara Persib, lini tengahnya memang terus menjadi masalah. Tapi memang kepintaran Boyan Hodak di sini pun terlihat dengan menempatkan seorang Matteo Kocijan sebagai bek gantung. Ini sedikit membuat lini tengah Persib ini agak sedikit kokoh, terbukti memang Arema agak sulit menembus pertahanan Persib. Bagi Arema sendiri sebenarnya kalau kami pribadi ngelihatnya ya, di laga ini nggak terlalu banyak hal yang menurun ataupun terlalu mencolok kurangannya ya di laga ini di Arema. Dari segi permainan, ngotot, keras, dan kuasai permainan. Tapi memang ada beberapa kelemahan Arema yang kami catat di laga ini. Yang pertama, Arema itu di laga ini terlalu bergantung pada yang namanya William Marsilio. Yang kedua, Arema ini terlalu terburu-buru ambil keputusan, baik itu langsung syuting, jarak jauh, ataupun final pass ya. Yang ketiga, kelemahannya adalah koordinasi lini belakang yang kurang baik. Yang keempat tentu yang paling mendasar adalah hilangnya konsentrasi. Nah, faktor hilangnya konsentrasi inilah penyebab utama 2 gol Persib yang dicetak oleh Tyrone Del Pino dan Gervin Castaner. Sebab bek-bek Arema ini tuh cuma fokus ke bola ya, bukan ke pemain. Jadi menarik ditunggu nih, apakah ini akan menjadi nyawa terakhir Zé Gomes di Arema, sebab 3 kali kalah berturut-turut akan didepak nih sama Arema, atau mungkin Arema punya perjanjian lain ya dengan Zé Gomes ya. Kita lihat saja nanti ya.
Sementara bagi Persib Bandung, betul memang apa yang diucapkan Boyan Hodak. Kekalahan atas Dewa United membuat para pemain Persib ini sedikit lebih rileks ya. Sepertinya tekanan itu memang berkurang. Meskipun tanpa striker utama dan juga striker cadangan dan mengandalkan Ciro Alves di lini depan yang biasanya ini akan gak efektif, tapi para pemain Persib ini lebih sedikit rileks di laga ini. Cuma yaitu faktor kelemahan Persib itu ada di stamina dan juga konsentrasi ya. Ini stamina yang paling terasa lah. Cepat banget stamina pemain Persib ini tuh turun atau drop ya. Dan terbukti beberapa pemain mengalami cedera. Lalu apakah di laga ini ada kekurangan Persib? Kan menang 1-3 dari Arema. Tentu ada. Dalam catatan kami ada kekurangan di Persib. Yang terasa banget itu adalah lini depan. Meskipun Persib cetak 3 gol di laga ini, tapi 2 diantaranya buat kami ini murni dari kejeniusan Tyrone Del Pino. Buat kami di laga ini, andai saja Tyrone Del Pino ini nggak main, ini belum tentu Persib bisa menang. Sebab otak utama serangan Persib itu ada di Tyrone Del Pino. Lalu kekurangan kedua tentu saja lini tengah. Memang sudah dibantu sama Coach Cijan, tapi sepertinya memang apa ya, antara Adam Alis dan Maklok ini tuh kurang koneksinya, seperti nggak nyambung. Maklok ini berkali-kali buang peluang, Adam Alis sibuk nyerang. Praktis kalau buat kami di laga ini, Coach Cijan seperti apa? Kayak jadi tukang sapu yang ngebersihin setiap bola yang gagal ataupun lini tengah kebolongan di lini tengah Persib. Lalu kekurangan lain ada di sisi kanan dan kiri seperti analisa kami sebelum-sebelumnya. Ini memang menjadi PR tersendiri bagi Boyan Hodak ya. Kalau Zalnando sih memang di laga ini juga nggak terlalu bagus, tapi itu wajar. Karena Zalnando baru balik lagi ke Persib. Tapi ini loh di sisi kanan, ini Kakang nih berkali-kali lakukan kesalahan yang sama, yakni ambil sekali. Lalu juga Rian Kurnia, kami pun nggak tahu nih apa yang terjadi pada Rian Kurnia. Ini bukan kami loh yang mengatakan seperti ini, tapi Boyan Hodak aja sampai ngomel-ngomel ngelihat tingkah laku Rian Kurnia di laga ini. Beberapa peluang nggak bisa dikonversikan. Begitupun ketika nyerang, salah umpan. Malah bikin kartu yang nggak penting kan. Bagaimana dengan Ahmad Agung? Seperti yang kami bilang, Ahmad Agung itu mungkin nggak bisa ya menjadi seorang playmaker. Dan Hodak pun pernah bilang, Ahmad Agung ini perlu menurunkan berat badan 5 kilo lagi, alias kegemukan kata Hodak. Dan terbukti di laga ini, meskipun jalani debutnya di Persib di musim ini, tapi kita lihat ya, Ahmad Agung sih seperti apa? Seperti jadi pelengkap aja di laga ini. Ya cuma itu sih yang bisa kami analisa dari pertandingan kali ini. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bedah. Kami kulik di laga antara Arema FC kontra Persib Bandung di pekan ke-20. Nah gimana? Ada yang kurang apa nggak nih? Ada yang kelewat apa nggak nih? Kalau ada yang kelewat atau kurang, wajar ya. Kami juga mungkin agak kurang teliti untuk meneliti pertandingan ini. Makanya silakan tambahin aja di kolom komentar apa saja yang kemungkinan belum kami analisa di laga kali ini. Dan juga kita akan coba bahas juga pertandingan-pertandingan lain di Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.